Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul terkutuklah, atau bahasa Yunaninya anatema. Anatema artinya terkutuk. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali melihat video saya ini, firman Tuhan yang saya sampaikan melalui channel saya ini, saudara langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Dan jangan lupa bagi saudara diberkati, saudara bagikan kepada yang lain. Itu juga pelayanan buat menyebarkan kabar baik. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 22, anatema, yang artinya terkutuklah. Ini cuma satu ayat saudara sekalian. Dikatakan begini, 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Biasa. Ayat ini begitu tegas. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kata terkutuklah itu dari kata Yunani anatema. Artinya curse, kutuk. Curse, terkutuk atau celaka. Anatema artinya juga ban. Ban itu artinya melarang atau mencegah. Tentunya orang yang terkutuk itu dilarang atau dicegah masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian, yang menarik, ya anatema juga bisa berarti terhukum. Hukum. Nah, kutuk di atas segala kutuk itu sebenarnya ada terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu kutuk daripada kutuk. Itu hukuman yang paling tragis, saudara. Terpisah dari hadirat Allah, artinya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. 2 Tesalonika 1 ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini yang dimaksud di ayat 9 ini, itu ayat 8, yaitu siapa? Yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan. Jadi itu jelas, terhukum, terkutuk itu hukuman kebinasaan. Bagian lain mengatakan hukuman neraka. Dijauhkan dari hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Yang menarik, King James itu tidak menerjemahkan kata anatema. Dikatakan begini, 1 Korintus 16 ayat 22, King James Version. If any man love not the Lord Jesus Christ. Ya, bagi siapapun yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. Jadi saudara sekalian yang tidak mengasihi Tuhan itu kena vonis anathema. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada ayat setegas ini, ya, selugas dan sejelas ini, saudara sekalian. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, dia terkutuk. Sebenarnya saudara sekalian, banyak orang Kristen itu yang terkutuk. Kenapa? Karena sudah merasa mengasihi Tuhan. Di gereja, dia ke gereja nyanyi lagu Aku mengasihi Engkau Yesus. Padahal hidup sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kok bisa? Iya saudara sekalian, seperti seorang anak kecil yang mengatakan, ya, kalau batita atau balita mengatakan kepada ayahnya, I love you daddy, I love you mommy. Kalau masih batita, balita, saudara sekalian, masih lucu. Kalau hidupnya masih nakal, masih kekanak-kanakan, karena memang masih anak-anak. Tapi bayangkan, kalau sudah dewasa, umur 30 mengatakan, aku mengasihi mama, papa, tetapi hidupnya amburadul, hidupnya ya malas, tidak mau bekerja, hidupnya mungkin narkoba, hidupnya menipu orang. Pendek kata, hidupnya amburadul, saudara sekalian. Kemudian dia berkata, aku sayang mama, aku sayang papa. Dia terlibat kriminal, ya, dan lain sebagainya, yang melanggar moral, yang mengecewakan orang tuanya. Itu kalimat aku mengasihi papa mama, itu tidak ada artinya apa-apa. Demikian juga orang Kristen yang ke gereja, yang memuji Tuhan, tetapi perilakunya, kehidupannya tidak seperti Yesus. Sebenarnya dia bisa di-ban, tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara sekalian, siapa yang mengasihi Tuhan, yang bisa diperkenankan masuk dalam kerajaan surga? Yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang mentaati firman-Nya. Tadi jelas,
yang tidak mentaati Injil Yesus Kristus, ya, itu akan kena hukuman kebinasaan. Kan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 51. Yesus berkata apa? Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kalau tidak menuruti firman Kristus, dia akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Sebaliknya, kita yang mengasihi Tuhan, yang menuruti firman-Nya, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi Aku, Yesus berkata, ya, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Jadi jelas, yang mengasihi Tuhan adalah yang menuruti perintah-Nya. Ayat 21, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya. Memegang perintah-Ku, ya, tentunya mendengar, mengerti, dan melakukannya. Dialah yang memegang perintah dan melakukan perintah Tuhan Yesus, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas siapa yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan di gereja, yang memuji menyembah Tuhan dengan kalimat aku mengasihi Tuhan, tetapi yang menuruti segala firman, yang melakukan firman, yang melakukan kehendak. Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kita tahu tanah itu melambangkan hati manusia. Ketika mendengar firman, kalau kita baca di Injil, itu ada 4 tipe tanah. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, dikatakan tanah yang menghasilkan semak duri dan rumput duri itu tidak berguna. Kenapa? Firman ketika ditabur, dia tidak akan tumbuh, dia terhimpit dan mati, dan orang tersebut juga akan mengalami kebinasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga kita bisa menuruti firman Kristus, dan pada akhirnya kita diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan? Yang melakukan kehendak Bapa, yang menuruti firman Kristus. Amin buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.